Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken, Jinwoo menyentuh dadanya. Tidak ada perasaan, dan hal yang sama berlaku untuk mengayunkan tubuh dari sisi ke sisi. Tidak ada rasa keausan. Persis sama dengan memakai kalung penjaga. Sangat bagus. Jinwoo mengalihkan pandangannya ke ksatria yang berbaring di sudut. Sosok pengubah bentuk yang berubah bentuk bersinar dengan lampu alat peraga. Barang yang ditemukan, tas kulit, apakah Anda ingin mengambilnya? Meskipun saya memainkannya sendiri, saya selalu merasa bahwa saya bermain terlalu banyak. Tidak mungkin, tidak baik mengendalikan kekuatan dengan tangan kosong. Dia mendekati ksatria dengan wajah serius dan mengambil alat peraga. Dapatkan. Buka, props, saku kulit. Berisi, 30.000 koin emas. Dapatkan, 30.000 koin emas. Hah? Tidak ada yang muncul, hanya berita mendapatkan koin emas. Apakah ini jenis yang berbeda dari alat peraga aslinya? Xiao Yu membuka gudang dengan ekspresi ajaib, dan benar saja, jumlah totalnya adalah 30.000 koin emas lebih. Jumlah total, 863.400 koin emas. Beri aku 30.000 koin emas sekaligus? Apakah karena ksatria memiliki lebih banyak? Memikirkannya seperti ini, ketika saya bermain game sebelumnya, monster humanoid menjatuhkan lebih banyak alat peraga daripada yang lain. Juga, akan keterlaluan untuk merebut lebih sedikit dari manusia daripada dari hewan atau serangga. Saya tidak tahu apakah itu alasannya. Itu kabar baik untuk Jinwoo. Awalnya, saya ingin menyimpan koin emas untuk membeli beberapa alat peraga. Jika saya memberikan koin emas dengan kecepatan saat ini, saya dapat membelinya lebih awal dari yang diharapkan. Apakah tidak ada lagi yang bisa diambil? Benar saja, keinginan manusia tidak terbatas. Xiao Yu untuk sementara lupa tujuan datang ke sini, dan melihat sekeliling dengan rakus. Armor ksatria telah dihancurkan dalam pertempuran dan tidak berguna. Jinwoo menemukan pedang yang digunakan oleh para ksatria. Apakah itu masih tersedia? Longsword bersih seperti baru. Karena bukan keris, saya tidak akan mencobanya sendiri, tapi bisa juga dijual ke toko atau pemburu. Jinwoo mengambil pedang. Tapi ketika Xiao Yu mengambilnya, pedang panjang itu berkarat dengan sangat cepat, dan akhirnya berubah menjadi tumpukan debu. Ini? Apa yang terjadi dalam sekejap? Ini adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan, jadi Anda tidak bisa mengambilnya? Sayang sekali tapi tidak ada cara. Xiao Wu bertepuk tangan dan mengambil obor yang baru saja diletakkan di tanah. Belok ke sudut tempat ksatria baru saja muncul, dan lihat bagian yang terhubung dari kejauhan. Masih ada jalan panjang untuk pergi. Sama seperti meninjau kembali pertempuran sebelumnya. Meskipun itu adalah hal yang konyol, Jinwoo tiba-tiba memikirkan hal ini. Dungeon Raiding berlangsung sekitar 1 jam, dan monster yang ditemui dibagi menjadi 4 jenis. Ksatria, penyihir, pembunuh, pemanah. Apakah kali ini sembunyi-sembunyi? Tiba-tiba pembunuh terengah-engah. Xiao Wu tidak panik, dan segera melebarkan akal sehatnya. Segera lihat melalui monster yang diam-diam mendekatinya di belakangnya. Shua. Jinwoo mengayunkan belati yang diayunkan oleh pembunuh dengan taring kasaka, dan mundur beberapa langkah untuk melakukan serangan balik dengan cepat sementara pria itu tidak berdaya. Taringnya dimasukkan tepat ke tengah dada. Engah. Pembunuh telah dieliminasi. Naik tingkat. Pembunuh yang terluka parah tidak punya waktu untuk berteriak, dan menghilang ke dalam asap hitam. Bang! Hanya jaket kulit yang dikenakan si pembunuh yang tetap berada di posisi itu. Mengapa ada semua monster humanoid? Sungguh. Saat kau membunuh orang-orang itu selalu seperti. Jinwoo menggelengkan kepalanya. Untungnya, wajah orang-orang itu tidak terlihat. Ksatria mengenakan helm, pembunuh dan pemanah mengenakan tudung kulit dengan tudung, dan penyihir mengenakan jubah dengan tudung yang menutupi sebagian besar wajah mereka. Untuk menyelesaikan jalur aslinya, Jinwoo berbalik. Tapi kali ini, kilatan cahaya meletus di depan matanya. Itu adalah penyihir yang menahan suaranya dan melantunkan mantra untuk menyelesaikan sihir kilat. Ledakan.
Ledakan yang memekakan telinga. Saat ini, Jinwoo sudah bergerak di belakang pesulap. Pesulap merasakan nafas di belakangnya dan buru-buru melafalkan kutukan. Tapi Xiao Wu tidak memberikan kesempatan itu, dan langsung mengayunkannya ke bawah dengan belati secara diagonal. Penyihir itu pun berubah menjadi asap dan menghilang. Berdebar. Jinwoo menyaksikan jubah yang jatuh itu memasukkan belati ke dalam penyimpanan. Karena kecerobohan, dia diserang hampir sekali. Padahal, saat merasakan nafas konsentrasi mana, Anda sudah mempersiapkan diri. Sihir kilat Xiao Xiaohui. Jinwoo tidak cukup bodoh untuk ditipu oleh serangan yang sama 2 kali. Rasanya inilah artinya meninjau kembali pertempuran sebelumnya. Tidak hanya itu. Setiap monster memiliki jumlah poin utama yang dibutuhkan untuk mengalahkan mereka. Ksatria adalah kekuatan, pembunuh adalah perasaan, pemanah adalah kelincahan, dan pesulap adalah kekuatan fisik. Jika Anda gagal memenuhi level poin tertentu, akan sangat merepotkan untuk dihadapi. Jika power point menjadi rendah, itu tidak akan dapat menyebabkan kerusakan pada ksatria di baju besi. Dan jika persepsinya rendah, sangat merepotkan saat menangkap pembunuh. Poin yang ditambahkan secara merata berfungsi saat ini. Meskipun poin kecerdasannya sedikit lebih rendah, selama Anda menghemat mana. Buka, props, saku kulit. Berisi, 20.000 koin emas, pakaian Jepang ketel dengan air hangat. Dapatkan, 20.000 koin emas, dan ketel dengan air hangat. Ketika Xiao Yu mendapatkannya, dia mengeluarkan botol air di gudang dan meminumnya dalam tegukan besar. Hu-1. Kelelahan juga menumpuk. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pergi? Tidak. Apakah ini benar-benar ada jalan keluarnya? Jinwoo meletakkan botol air kosong dan berdiri dengan pinggul di lengannya. 3 jam telah berlalu sejak memasuki ruang bawah tanah. Baik secara fisik maupun mental menjadi lelah. Apakah Anda ingin istirahat? Jinwoo duduk di dinding gua. Jendela status. Gemerincing. Kelelahan, 66. Kelelahan telah terakumulasi ke keadaan berbahaya. Mencapai lebih dari 70 secara langsung akan berdampak buruk pada tubuh dan jiwa. Lebih baik beristirahat sejenak untuk mengurangi kelelahan. Jinwoo menyandarkan kepalanya ke dinding. Sesaat mengantuk. Jinwoo yang benar-benar terlalu lelah langsung tertidur di lingkungan ini. Tetapi, memanggil. Suara berderak di udara. Dalam keadaan kelelahan, Jinwoo juga menangkap panah terbang dengan benar. Jinwoo membuka matanya. Pada jarak yang sesuai pemanah siap untuk serangan berikutnya. Ini tidak membiarkan saya tidur. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.